Halo semua, hari ini kita akan coba mempelajari rendering agar kita bisa mendapatkan hasil seperti ini. Nah, di sini saya sudah menyiapkan modelnya. Yang pertama akan kita lakukan adalah saya akan coba mengubah sistem rendernya menjadi sistem render V-Ray. Jadi di render kita bisa ke render setup atau kita bisa menekan F10. Kemudian kita ubah rendernya dari Arnold ke V-Ray 5 Hotflix. Selanjutnya saya ubah di resolusi yang paling rendah. Jadi kita akan render di resolusi yang paling rendah ya. Di sini saya pilih 320 x 240. Oke. Setelah itu saya akan biarkan saja seperti ini. Kemudian selanjutnya saya akan coba buat kamera ya. Jadi di tab kamera yang tadinya standar saya pilih V-Ray. Di sini saya pilih physical kamera, saya drag dari atas. Oke. Setelah itu dalam perspektif saya akan ubah ke dalam sudut pandang kamera ya. Saya pilih perspektif di sini, kamera, V-Ray kamera 1. Nah, ini adalah sudut pandang kameranya. Kita bisa mengarahkan sudut pandang kameranya dengan cara kita bisa geser atau kita movement kameranya dari atas ataupun dari samping atau dari depan. Seperti ini. Atau apabila kita ingin lebih leluasa, kita bisa pilih orbit kamera di sini. Kemudian kita akan arahkan kameranya di sini. Saya bisa putar kameranya ya. Nah, lalu kita bisa zoom in, zoom out. Nah, seperti ini kita. Nah, oke. Kalau kita rasa sudut angle-nya sudah pas, kita bisa aktifkan show save frame-nya di sini. Saya V-Ray kamera saya pilih, kemudian saya akan pilih show save frame. Nah, di sini begitu saya pilih show save frame, dia seperti ada listnya ya, seperti listnya garis kuning seperti ini. Ini artinya nantinya hasil renderan kita itu tidak akan melewati garis kuning ini, ya. Jadi show save frame itu terkait dengan resolusi dari resolusi gambar dari apa yang sudah kita atur sebelumnya, seperti di sini. Di sini 320 x 240. Karenanya nantinya hasil rendernya panjangnya akan 320, kemudian tingginya 2040. Oke, kita bisa atur juga, misalkan tingginya bisa kita buat 500 contohnya. Nah, maka di sini tingginya akan berubah 500. Oke, kita kembalikan lagi ke 320 x 240. Oke. Ya, dari sini apabila saya render, contohnya misalkan saya render di sini. Nah, kemudian dia akan proses ya. Nah, ini sudah selesai rendernya. Nah, kita lihat di sini hasilnya hitam ya. Nah, ini bukan hitam, sebenarnya dia sudah render, tapi karena belum ada pencahayaan sama sekali, karena itu dia hitam pekat seperti ini. Ya. Oke, kita akan coba buat cahaya. Di sini saya akan tutup dulu. Oke. Nah, selanjutnya saya akan coba buat cahaya. Saya akan coba menggunakan light. Nah, saya akan ke V-Ray light. Nah, setelah itu saya akan pilih V-Ray sun. Ini lebih seperti cahaya matahari. Saya akan dari luar ke dalam, saya drag seperti ini. Oke, di sini saya akan coba tekan yes untuk menambahkan environment map. Nah, kemudian di sini cahayanya bisa saya arahkan. Nah, saya arahkan agar cahayanya itu seperti masuk ke dalam jendela ya. Nah, di sini jendela. Nah, sebelumnya jendelanya juga perlu saya geser ya, agar cahayanya bisa masuk, karena di sini saya belum memberikan material transparan pada kacanya. Karena itu saya bisa drag dulu. Oke. Di sini saya akan coba atur agar cahayanya bisa masuk ke dalam ruangan. Nah, oke, seperti ini. Kemudian saya bisa tekan F10 lagi untuk menampilkan render setting. Nah, dalam render setting saya akan kunci
kamera 01 ini agar selalu kita bisa merendernya dari arah kamera ya. Kalau sudah, kita akan coba render. Nah, kita lihat di sini hasil render kita sudah cukup lumayan terang ya. Kita akan biarkan dia proses dulu. Tapi di sini kita lihat cahayanya dia sudah masuk lewati jendela dan ada di tempat tidur sini. Oke. Nah, saya akan coba cancel dulu hasil rendernya. Oke. Nah, di sini ada dua macam tipe render. Jadi apabila saya tekan teko di sini ya, nah kemudian dia akan merender sampai dengan selesai. Nah, kemudian tipe yang kedua, saya cancel. Tipe yang kedua, kita bisa aktifkan gambar teko yang berwarna hijau ini. Ini artinya interaktif render. Jadi andai kata saya tekan di sini, nah begitu saya arahkan ruangannya, angle ruangannya atau perubahan-perubahan yang bisa kita lakukan, maka secara otomatis dia langsung terupdate dalam hasil rendernya. Contohnya misalkan di sini agar cahayanya lebih terang, saya bisa pilih cahayanya, kemudian saya bisa tingkatkan multiplayernya atau intensity cahayanya. Misalkan dari 1 saya tingkatkan, misalkan dari menjadi 5, misalkan di sini saya ketikkan 5. Oke. Nah, begitu saya ketikkan 5 dia berubah dan bisa kita lihat di sini dia sudah lebih terang ya dibandingkan tadi. Atau kita apabila kita tidak cocok dengan cahayanya yang terkena tempat tidur ini, kita bisa arahkan lagi, kita bisa tinggikan lagi misalkan. Oke, seperti ini agar cahayanya hanya sampai sini saja, tidak sampai terlalu luas. Oke, seperti itu. Nah, di sini saya juga akan coba menambahkan sebuah plan ya. Plan di sini saya gunakan supaya saya bisa menambahkan sebuah environment tanaman ataupun rumah ke dalam plan yang sudah saya buat di sini. Oke. Namun sebelum saya tambahkan gambar agar saya bisa masukkan ke environment ini, saya perlu menekan lightingnya. Kemudian di sini saya akan pilih extrude. Nah, extrude di sini saya maksudkan adalah saya akan mengeluarkan plane ini ke dalam pencahayaannya. Jadi plane ini tidak tersinari oleh cahaya, gitu ya. Nah, saya akan cari nama dari plane ini itu apa. Nah, di sini saya bisa cari ya. Di sini misalkan namanya adalah plane. Di sini plane E-nya banyak di sini ya contohnya. Kemudian saya pilih extrude. Nah, di sini saya pilih plane. Nah, ini plane. Saya keluarkan plane ini dalam pencahayaan. Nah, di sini saya keluarkan, setelah itu saya tekan OK. Nah, oke. Habis itu dia akan kembali proses render. Nah, selanjutnya saya akan coba meletakkan gambar environment luar ini ya ke dalam plane yang sudah saya buat. Nah, oke. Cara meletakkannya adalah saya bisa tekan M untuk menampilkan material editor. Oke. Lalu saya akan coba mencari V-Ray bitmap ya. Jadi saya bisa ketikkan V-Ray bitmap. Nah, ini V-Ray bitmap. Saya drag ke sini. Nah, oke. Di V-Ray bitmap ini saya akan klik 2 kali. Nah, di sini. Oke. Nah, di V-Ray bitmap ini saya akan coba masukkan gambar yang tadi. Saya akan masukkan gambar yang ini. Saya akan mencari gambar yang tadi dalam kotak ini. Oke, saya akan cari di dalam directory. Saya akan tekan open. Ya, di sini. Oke. Setelah itu saya akan mencari V-Ray
uh, light. Nah di sini kita V-Ray MTL ya, V-Ray material. Tekan drag sini ya. Nah ini saya oke. Setelah itu saya akan tarik garis ke light color ya. Saya akan garis ke light color. Nah di light color ini saya bisa apply, saya pilih plane-nya, kemudian saya apply assign material to selection. Nah seperti ini. Nah oke. Ini sudah ter-apply ke plane-nya. Jadi kalau misalkan saya lihat dalam hasil rendernya, kita lihat ya. Nah, di sini dia sedang proses. Namun apabila kita zoom, nah kita lihat di sini sudah ada gambarnya, gambar pepohonan seperti ini. Nah, cuman dia masih gelap, ya. Dia masih background itu tidak terang. Nah, kita akan stop dulu. Saya akan naikkan intensitas dari multiplayernya di sini. Sembari saya sambil mengaktifkan real time render. Kemudian saya tekan M material ya. Saya akan naikkan intensitasnya. Nah seperti ini saya naikkan. Nah di sini makin kita naikkan, dia warnanya makin terang ya. Oke, saya naikkan lagi ya, kita sesuaikan, kita naikkan lagi. Nah kita lihat di sini dia bisa menjadi cahaya tambahan untuk ruangan ya, yang tadinya gelap sekarang lebih terang. Nah, seperti itu. Kita sesuaikan saja. Oke, di sini saya kasih nilai sekitar 50 mungkin. Nah, seperti itu. Ya, dia sekarang jadi lebih terang. Ya, selanjutnya apabila dirasa ruangannya masih terlalu gelap, kita bisa memberikan cahaya tambahan. Kita bisa membuat sebuah cahaya tambahan lagi. Di sini saya close dulu ya. Saya cancel hasil rendernya. Oke. Saya close material. Nah, saya akan coba menambahkan sebuah lampu tambahan. Nah, di sini saya akan coba ke cahaya light, kemudian saya pilih V-Ray light. Nah, V-Ray light di sini saya akan memberikan plain light ya, seperti biasa. Saya drag dari atas. Nah seperti ini. Nah setelah itu dari samping ya. Nah ini dari samping, ini masih di bawah, saya akan naikkan ke atas. Nah seperti ini, naikkan ke atas, asal jangan di luar dari dindingnya ini, atapnya ya, sekitar di sini. Oke. Nah setelah itu kita akan coba tes render lagi. Nah di sini dia sudah lebih terang ya, dia sekitarnya ini sudah terang. Nah namun di sini ada cahaya tambahan nih, ada glowing tambahan di sini. Oke, nah ini akan saya stop dulu. Nah selanjutnya saya akan pilih light yang tadi. Nah saya ke panel modify, dalam option. Di sini invisible-nya itu akan saya nonaktifkan. Saya klik invisible sekali. Nah, setelah itu saya akan coba render lagi. Nah, sudah hilang ya, glowingnya sudah hilang. Jadi cahayanya tetap, tapi glowingnya hilang. Gitu, seperti itu. Nah, kalau sudah, kita bisa atur pencahayaannya dengan mengatur multiplayer di sini. Kita bisa menambahkan atau mengurangi sesuai keinginan kita. Di sini saya akan coba kasih nilai 15. Oke, dia menjadi lebih terang. Nah, salah satu masalah dari render interior itu adalah masalah noise yang bisa kita lihat di sini apabila kita zoom. Nah, di sini kita lihat ada bintik-bintik ya. Jadi hasil rendernya itu tidak halus. Nah, oke. Cara mengatasinya ada berbagai macam cara. Mungkin kita akan mencoba dengan cara yang pertama. Tapi sebelumnya saya akan coba simpan hasil render ini ke dalam historinya ya.
Jadi saya bisa tambahkan di sini. Nah, itu oke. Maka di sini sudah ada historinya ya. Resolusinya berapa dan hasil rendernya berapa menit. Di sini hasil rendernya 3 menit 19 detik. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan cara yang pertama untuk mengatasi mouse. Cara pertama kita akan coba menggunakan sebuah lighting. Kita pakai V-Ray Light ya. Kemudian kita drag di sini. Nah, dari tampilan depan kita drag. Nah, kemudian di sini terbalik ya. Saya perlu merotate-nya menjadi 180 derajat di sini. Oke. Nah, selanjutnya saya akan coba arahkan dia di depan jendela. Yang setelah itu saya akan coba atur ukurannya menjadi seukuran dengan jendela itu sendiri di sini. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, saya menggunakan V-Ray Light di sini sebenarnya bukan sebagai cahaya ya, namun saya sebagai guide untuk V-Ray dapat mengetahui cahayanya itu masuk melalui pencahayaan yang saya buat. Karena itu dalam tab option di sini ya, saya akan coba klik Skylight Portal. Nah, seperti ini. Ya, jadi di sini cahayanya bisa langsung masuk melalui portal yang saya buat ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung render. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, setelah rendernya selesai, kita bisa masukkan hasil rendernya ke dalam history di sini. Saya bisa tekan tanda plus di sini. Nah, di sini kita lihat ya, dengan ukuran yang sama dan ukuran yang kurang lebih sama. Di sini terlihat waktu rendernya yang baru itu tereduksi. Jadi yang lama itu sekitar 3 menit 19 detik, sekarang yang baru itu 1 menit 47 detik dengan hanya menambahkan Skylight Portal tadi. Nah, sekarang kita akan coba komparasi hasilnya seperti apa. Nah, di sini saya akan coba aktifkan A dan B ya. Jadi di sebelahnya tanda plus ini saya aktifkan. Nah, kemudian di sini saya coba klik A ya. Klik A itu untuk yang baru yang sebelah kiri. Kemudian saya klik B untuk yang lama, itu yang sebelah kanan. Nah, kita lihat atau kita zoom di sini ya. Kita bisa komparasi. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, ini bagian ini itu adalah yang A atau yang baru, sedangkan bagian ini kita lihat noise-nya itu adalah bagian yang B. Jadi kalau saya compare di sini kita lihat, nah, jadi yang A itu lebih bersih daripada yang B ya, walaupun tidak banyak gitu, tapi cukup mengurangi noise walaupun sedikit. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kalau memang noise-nya belum hilang, di sini memang noise-nya belum hilang ya. Kita akan coba menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara menggunakan V-Ray Denoiser. Nah, caranya adalah di sini saya nonaktifkan dulu. Caranya kita akan kembali ke render setup F10 shortcutnya. Nah, dalam render setup kita ke render element di sini. Oke. Nah, dalam render element kita bisa add, kemudian kita akan cari yang namanya V-Ray Denoiser. Nah, ini V-Ray Denoiser itu berfungsi untuk mengurangi noise yang ada dalam hasil render ya. Nah, di sini V-Ray Denoiser. Setelah itu saya klik OK. Saya kayak close dulu ya. Saya close dulu ya. Kemudian saya akan coba render lagi dan kita lihat hasilnya seperti apa. Di sini saya tekan render setelah menambahkan V-Ray Denoiser. Oke, kita render. Oke, sudah selesai hasil rendernya. Sekarang kita akan coba tambahkan ke dalam history. Kita klik ke dalam tanda plus ini.
Nah, kita lihat dengan cara komparasi seperti tadi. Nah, yang baru saya buatkan A, yang lama saya buatkan B. Nah, kita lihat, kita zoom seperti apa hasilnya ya. Nah, kita lihat yang sebelah kiri itu adalah yang baru, yang sebelah kanan ada yang lama. Nah, kalau saya komparasi di sini sudah terlihat ya, yang baru dengan denoiser dia lebih bersih. Kita lihat hasil rendernya, dia sudah sangat bersih. Kita lihat perbedaannya ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi dengan denoiser itu sangat signifikan perbedaannya. Ya, selanjutnya apabila ruangannya sudah terlihat terang, pencahayaan juga sudah terlihat cukup bagus, selanjutnya kita akan coba memainkan material. Nah, di sini kita akan menggunakan V-Ray Library ya. Nah, saya klik sini sekali. Kemudian kita bisa memilih material-material yang kita inginkan. Nah, di sini saya akan mulai dari bagian lantai terlebih dahulu. Nah, lantainya saya ingin membuat dengan tekstur kayu. Karena itu saya bisa ke wood. Nah, di sini kayunya saya ingin membuat agak mengkilap sedikit, contohnya seperti ini. Oke. Kemudian saya akan klik kanan, saya add to scene. Nah, dia akan langsung menambahkan ke materialnya ya, material editor. Nah, di sini adalah material kayu ya. Nah, oke, bisa saya drag atau saya geser ke bagian pinggir dulu. Nah, di sini saya akan coba apply ke bagian lantainya ya. Jadi saya pilih bagian lantai, kemudian saya klik kanan, klik di sini, terus assign material to selection. Nah, apabila tidak muncul materialnya, saya bisa aktifkan show shade material in viewport. Nah, seperti ini. Kita lihat dia sudah muncul ya. Oke, seperti itu. Nah, hal itu berlaku juga untuk bagian-bagian lain. Contohnya saya ingin membuat sebuah bantal di sini. Saya akan menempelkan tekstur bantal ya. Nah, karena bantal itu sifatnya adalah sebuah kain, saya bisa ke fabric contohnya. Nah, di sini saya add to scene lagi agar dia ada di material editor. Nah, ini adalah material bantalnya ya. Saya ambil, kemudian saya drag. Nah, kemudian saya apply, assign material to selection. Kalau belum muncul saya show shade material in viewport, maka dia sudah muncul di sini. Oke, seperti itu. Kita akan coba melakukan itu untuk mengisi material-material yang masih kosong. Oke, sekarang setelah saya apply beberapa material di sini, hampir semua sudah saya apply dengan tekstur ataupun dengan material. Ini adalah hasil rendernya. Nah, sekarang saya akan coba beralih ke bagian kurtin ya, horden di sini. Nah, di sini kita lihat dia ada cahaya matahari dari luar yang seharusnya bagian kurtin ini agak sedikit transparan, seperti sebuah kain yang disinari cahaya, pastinya agak lebih sedikit transparan untuk bagian kurtin ini. Nah, saya akan beralih ke material editor. Saya tekan M. Nah, dalam material editor ini adalah material yang saya pakai untuk gorden ya. Saya mendapatkannya dari material library ini. Oke, selanjutnya saya akan coba mencari V-Ray to side material. Nah, ini saya drag sini. Oke. Nah, setelah itu saya tarik garis ke front material. Nah, seperti ini. Kemudian saya klik 2 kali. Nah, di sini saya coba apply ke dua objeknya ya. Saya assign material to selection. Nah,
Setelah itu saya akan coba render ya. Saya coba render di sini. Nah, di sini agar saya tidak merender keseluruhan, cukup di bagian corden aja. Nah, di sini ada yang namanya render by region. Nah, di sini saya klik, kemudian saya drag khusus di bagian yang saya tandakan seperti ini. Oke, setelah itu saya akan coba tes render seperti apa hasilnya. Oke, kita lihat ya, dia menjadi lebih transparan di sini, menjadi lebih transparan. Saya cancel dulu. Nah, cancel. Nah, kemudian saya akan melakukan sedikit pengaturan di sini. Nah, di sini yang warna putih saya bisa naikkan ke atas karena saya pikir dia terlalu transparan. Karena itu saya agak naikkan ke atas. Oke, saya tekan oke. Nah, setelah itu saya coba tes render lagi. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini dia sudah cukup lumayan bagus karena tidak terlalu transparan di sini. Nah, oke. Kita akan melakukan itu untuk mendapatkan settingan yang paling pas. Oke, sekarang apabila dirasa pewarnaan dan lightingnya sudah cukup, kita bisa merendernya dengan ukuran yang lebih besar. Jadi kita bisa ke rendering, kemudian kita bisa tekan render setup atau F10. Nah, di sini kita bisa atur resolusi gambarnya sesuai sama yang kita suka ya. Kita bisa ganti dia ke 1024 atau 748. Ya, ini bisa kita custom sesuai yang kita suka. Nah, namun sebelum kita render di resolusi yang besar, dalam V-Ray dia ada juga pengaturan layer. Jadi saya contohkan seperti ini, misalkan di sini kita perlu mengubah tone warnanya. Contoh, saya tambahkan plus di sini, kemudian saya pilih exposure. Nah, dalam exposure di sini kita bisa tambahkan cahayanya ya. Jadi kita bisa menambahkan dia lebih gelap ataupun lebih terang di sini ya. Nah, di sini kita bisa lihat seperti itu. Oke, kita bisa hapus juga exposure-nya. Nah, di sini misalkan hue and saturation-nya juga bisa kita atur kan, seperti ini. Nah, jadi ada banyak pengaturan di sini ya. Jadi kita tinggal sesuaikan saja. Nah, seperti ini. Nah, oke, seperti itu. Ya, setelah ini apabila pengaturannya semua sudah oke, kita bisa render dengan ukuran resolusi yang lebih besar sebagai final render. Kita bisa ke render setup atau F10. Nah, di sini saya akan coba render di resolusi yang besar ya. Di sini panjangnya di 1024 dan tingginya di 529 ya, atau bisa kita sesuaikan saja, kita custom sesuai keinginan kita. Oke, kalau sudah kita tinggal render. Oke, nah ini adalah hasil final rendernya. Nah, kalau sudah cukup, kita bisa save dalam format PNG ya, dan kita bisa simpan di directory yang kita suka. Oke.